Ahli akbar. Coba bagikan dulu di FB saya. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga kita menyapa semua saudara-saudara kita yang menyaksikan tayangan ini secara live di FB Wahda Islamiyah Mamuju. Kita patut bersyukur atas segala limpahan rahmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hingga malam ini kita bisa bertemu lagi guna melanjutkan kajian kita pada setiap malam Ahadnya. Suatu kesyukuran oleh karena kita tetap bisa istiqomah menjalankan satu rutinitas kita yang melaksanakan kajian secara tatap muka ini, dan nilai plusnya karena juga di-share secara online. Sehingga buat ikhwah dan akhwat kita yang tidak sempat hadir, itu juga masih bisa menyaksikannya. Yang kedua, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita patut bersyukur oleh karena pada sore hari atau pada malam hari ini kita selesai lagi melaksanakan satu kewajiban kita, yaitu sholat maghrib secara berjamaah. Tidak berlebihan kalau kita katakan hari ini mungkin masih banyak di antara saudara-saudara kita yang tenggelam dengan aktivitasnya, sehingga di antara mereka ada yang belum sempat sholat maghrib. Entah dengan olahraganya, entah dengan aktivitasnya, ya, atau dengan berbagai kesibukan-kesibukan yang lain, sehingga ada saja di antara mereka yang sampai saat ini mungkin belum melaksanakan kewajibannya. Waliyazubillah, kalau sekiranya ada di antara mereka memang yang tidak melaksanakan kewajiban sholat. Saudara-saudara kaum muslimin, sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini sebagai lanjutan dari kajian kita pekan lalu, ya. Jadi saya belum akan menyampaikan materi pada kitab tafsir Ibnu Katsir, yang melainkan malam ini saya akan melanjutkan pembahasan kita pada hadis yang pekan lalu kita sudah sampaikan. Hadis yang menjelaskan beberapa amalan yang memiliki keutamaan. Ya, beberapa amalan yang memiliki keutamaan. Ya. Yang pertama adalah kalimat
alhamdulillah, ya, kemudian alhamdulillah dan kalimat tasbih alhamdulillahi wa subhanallahi, ya. Kemudian amalan salat, ya, amalan salat, ya, kemudian juga nanti termasuk diantaranya sedekah, ya, dan yang kemudian disebutkan bahwasanya meskipun demikian kesabaran jauh lebih memiliki kedudukan dibanding dengan amalan-amalan yang sebelumnya disebutkan dalam hadis itu. Ya. Ikhwah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai lanjutan pada kesempatan malam ini, ya, saya akan menyebutkan beberapa poin yang kita belum sempat sebutkan pekan lalu dan akan menjadi pelengkap, ya, dalam materi kita malam ini insyaallah. Ya. Pertama, ikhwah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun malam ini menyaksikan tayangan kita sudah menyebutkan bahwasanya kesabaran ini memiliki kelebihan dibandingkan dengan amalan yang lain yang dalam hadis ini juga disebutkan, ya. Bahkan, ya, kalimat alhamdulillah dan tasbih yang mana dapat memenuhi timbangan, ya, bahkan tamla'u bainas samawati wal ard, ya, dapat memenuhi antar langit dan bumi, ya. Selanjutnya ini didapatkan oleh pelakunya, ya, baik di dunia maupun di akhirat, ya, ya. Untuk sholat misalnya, ya, dikatakan sebagai nurun, ya, dikatakan sebagai nur, wassolatu nurun, yang mana nur, ya, cahaya sholat ini akan didapatkan oleh pelakunya pada 3 kondisi. Yang pertama adalah fid dunya, selama hidup di dunia. Yang kedua adalah fil qabri, ya, ketika berada pada alam barzakh, ya, di kuburan. Kemudian yang ketiga adalah fil akhirah, ya, pada kehidupan akhirat, ya, secara umum. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya makna dhiyaun, ya, makna dhiyaun yang kita sudah sebutkan bahwasanya dia adalah cahaya yang lebih kuat, ya, daripada cahaya-cahaya yang ada, ya, mengalahkan cahaya-cahaya yang ada daripada semua amalan yang kita sudah sebutkan, ya. Ini pun didapatkan oleh pelakunya kapan dan bagaimana. Nah, ini akan kita lengkapi pada kesempatan malam ini insyaallah, ya. Ya. Kita ulangi dulu. Wasabru dhiyaun, ya, dalam riwayat yang lain, wa fi ba'd riwayat wasaumu dhiyaun, ya, dan puasa juga adalah dhiyaun. Wa dhiya'u aqwa minal anwaril mutaqaddimah, ya. Kata adhiya itu adalah cahaya yang lebih kuat daripada cahaya-cahaya yang telah kita sebutkan sebelumnya, ya. Dia lebih kuat daripada cahaya-cahaya yang telah kita sebutkan sebelumnya. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi ja'alas syamsa dhiya'an wal qamara nuran." Dialah Allah yang telah menjadikan asyams, matahari itu lebih kuat daripada cahaya bulan. Ya, daripada cahaya bulan. Karena itu ad-dhiya, ya, cahaya yang ditimbulkan daripada kesabaran ini akan lebih kuat, akan lebih terang daripada amalan-amalan yang lain. Ya. Baik. Selanjutnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebutkan dulu ya, pembagian sabar. Ini juga sebenarnya kita sudah
singgung pekan lalu bahwasanya ada pembagian sabar, tetapi kita belum sebutkan dari semuanya. Yang pertama adalah as-sabru ala aqdari al-muallimah. Ya. Minal masaibi wal hawaditsil lati yukrihu hal insan. Kesabaran yang pertama adalah bersabar terhadap musibah-musibah atau kejadian-kejadian yang tidak disenangi oleh manusia. Ya, yang tidak disenangi oleh manusia. Ya. Ketika ada musibah yang menimpa kita dan itu sesuatu yang tidak menyenangkan buat kita, maka bersabar dengan inilah tingkatan kesabaran yang pertama. Ya, tetapi untuk diingat ikhwas sekalian, ini adalah tingkatan terendah. Ya, wa hadza adna maratibis sabr. Ini adalah tingkatan terendah daripada kesabaran itu. Ya. Jadi bersabar terhadap musibah, ya padahal ini sesuatu yang tidak semua orang senang. Ya, banyak diantaranya yang tidak siap dengan itu. Tetapi ternyata ini adalah tingkatan kesabaran terendah. Ya. Baik. An-naw' tsani as-sabru ala ta'atillahi azza wa jalla. Wa hadza a'la maratibis sabr. Ya. Tingkatan kedua, dan inilah tingkatan yang paling kuat, tingkatan tertinggi, ya. Tingkatan tertinggi yaitu bersabar terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. At-ta'atu as-sabru ala ta'atillahi azza wa jalla. Ya, bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza a'la maratibis sabr. Ini adalah tingkatan tertinggi. Ya. Lebih tinggi daripada yang pertama, ya, maupun yang ketiga yang akan kita sebutkan. Wa huwa alladhi amara Allah ta'ala bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya. Ya. Wasbir, ya, nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati. Diperintahkan kepada nabinya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar. Ya. Fa hadzal naw'u minas sabri huwa alladhi yuhfidhu al-mu'minu ilal muhafadzat 'ala shalawat. Nah, dengan kesabaran seperti ini, ya, yang disebutkan dalam tingkatan kedua tadi ini akan mengantarkan pelakunya, ya, membawa kita kepada kesabaran dalam menjalankan ketaatan yang lain. Ya, seperti misalnya sholat, ya, puasa, atau secara umum amalan-amalan yang dalam menjalankannya dibutuhkan pengorbanan. Ya, dibutuhkan pengorbanan. Ya. Baik. Ya, bahkan juga termasuk diantaranya adalah amalan menyambung silaturahmi. Ya, silaturahmi disebutkan di sini oleh karena ini sesuatu yang tidak gampang. Ya, ini adalah sesuatu yang tidak gampang tentunya. Ya, terlebih lagi dalam atau untuk menyambungnya dibutuhkan kesabaran, kemampuan untuk melawan, ya, ego pada diri kita, untuk kemudian menyambungkan silaturahmi yang terputus dari sanad keluarga kita. Ya, maka ini diantara bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qati'un, ai qati'u rahimin. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Ya, jadi silaturahmi ini disebutkan secara tersendiri bahwasanya Rasulullah mengatakan tidak akan masuk surga orang yang memutuskannya. Ya, karena itu ini tidak gampang. Sehingga mereka yang mampu menyambungnya, maka ini akan mendapatkan kedudukan tersendiri. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga, ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, as-sabru, ini tingkatan yang ketiga atau jenis yang ketiga, as-sabru anil ma'asi
wa an mustahiyatin nufus wa ma tuaddi ilaihi min tarki wajibin au fi'lin muharramin. Ya. Bersabar dari kemaksiatan atau bersabar untuk tidak terjatuh pada sebuah kemaksiatan. Ya. Atau hal-hal yang dapat mengantarkan seseorang untuk meninggalkan kewajibannya, ya. Au tuaddi ilaihi min tarki wajibin au fi'lin muharramin. Ya, yang dapat mengantarkan seseorang untuk meninggalkan kewajibannya, atau bersabar dari hal-hal yang bisa menjatuhkan kita pada keharaman. Ya, bersabar pada hal-hal yang bisa mengantarkan kita kepada terjatuhnya kita pada keharaman. Ya, baik. Ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini tentu luas, ya. Ini tentu tidak sedikit hari ini yang mana ini bisa menjatuhkan seseorang, ya, bisa menjatuhkan pelakunya pada hal-hal yang muharramat. Ya, hal-hal yang muharramat, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bersabar darinya ini diantara bagian daripada kesabaran itu. Ya. Baik. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, peserta kajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya, ya, kaitannya dengan abdiya, ya, cahaya yang lebih kuat yang kita sudah sebutkan tadi, yang terpancar dari orang-orang yang bersabar itu, ini bentuknya seperti apa dan akan didapatkan di mana? Ya. Penulis kitab ini mengatakan was-sabru diyaun ay annahu yudhi'ul qulub wa yuniruha. Ya. Kesabaran itu akan dapat menerangi hati kita, ya, menerangi hati-hati kita, dan ya, dapat memberikan kekuatan cahaya yang kuat dan menerangi hati kita. Kama annahu yunirut thariq wa yuhdis sabil, fallahu yuhdis sabirina ila ahsanil akhlaq wal a'mali wa yu'ayyinuhum ala ta'ati wal ihsan. Ya, jadi orang yang bersabar itu Allah Subhanahu wa taala akan tunjukkan padanya jalan, ya, sebagaimana cahaya yang terang pada hati-hati kita itu akan menerangi, memberikan petunjuk dan menerangi jalan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah akan menunjukkan padanya jalan, ya, kepada ahsanil akhlak, yang menunjukkan kepadanya akhlak yang hasan, akhlak yang baik. Ya, jadi dengan cahaya yang terpancar dalam hati kita ini akan menerangi jalan menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, juga akan memberikan petunjuk, ya, untuk kemudian berbuat atau memiliki akhlak yang ahsan, memiliki akhlak yang baik. Ya. Baik. Juga demikian wal a'malu wa yu'ayyinuhum ala ta'atin wal ihsan. Dan juga dapat mengantarkan pelakunya kepada untuk melaksanakan sebuah amalan, ya, mengerjakan amalan dan membantunya, yang memberikan kekuatan kepadanya untuk taat dan berbuat ihsan. Ya. Karena itu kalau pekan lalu kita sudah sebutkan bahwasannya tidaklah sholat seseorang kecuali sebelumnya telah bersabar. Tidaklah bersedekah seseorang kecuali sebelumnya telah bersabar, menahan egonya dan seterusnya. Tidaklah seseorang mendaftarkan dirinya akan berkurban kecuali telah bersabar menahan kebutuhan-kebutuhannya yang lain. Mungkin menahan hajatan-hajatannya yang lain yang mungkin juga mendesak. Ya. Dan tidaklah seseorang melaksanakan ketaatan dan sejumlah ketaatan lainnya kecuali telah bersabar, ya, melewati semua tantangannya. Ya. Karena itu ini untuk kemudian kita ingat bahwasanya dengan kesabaran ini akan menunjukkan kepada kita dengan amal,
Ya, di sini datang dalam bentuk jamak dengan amalan-amalan. Ya. Sehingga bisa dikatakan bahwasanya di antara kiat, di antara resep agar kita bisa senantiasa ditunjukkan untuk melakukan amalan-amalan yang lain, agar kita bersabar. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan kepada kita, ya, dan memberikan kekuatan kepada kita untuk berbuat taat dan berbuat ihsan. Baik. Selanjutnya, kawan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesabaran ini ya akan melahirkan dia. Ya, tadi kalau kita sebutkan kata-kata diyaun, maka antum harus pahami tadi bahwa dia adalah cahaya yang lebih kuat daripada cahaya-cahaya yang lain. Ya. Maka ad-diya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini itu juga diberikan pada 3 kondisi. Ya, diberikan pada 3 kondisi buat pelakunya. Yang pertama adalah fid dunya, selama hidup di dunia. Ya. Jadi ini sama dengan nur, cahaya yang diberikan kepada pelaku sholat tadi. Ya. Yang kedua fil akhirah, ya, di akhirat, ya. Dan nanti akan kita sebutkan bagaimana bedanya cahaya di dunia ini dan cahaya di akhirat. Ya. Karena itu, ya, jangan tinggalkan tayangan ini karena akan kita sebutkan nanti bagaimana cahaya di dunia dan bagaimana cahaya di akhirat yang akan didapatkan oleh orang yang bersabar. Ya. Hadza fid dunya. Ya, afwan. Di sini katakan fid dunya wa fil akhirah, di dunia dan di akhirat. Ya. Nah, bagaimana di dunia? Yang kita sebutkan tadi bahwasanya seseorang yang bersabar akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan menuju hidayah, akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat akhlak yang ahsan. Ya, menghiasi dirinya dengan akhlak yang baik, ya, dan ditunjukkan padanya untuk melakukan amalan-amalan dan diberikan kekuatan untuk wa yu'ayyinuhum 'ala ta'ah, ya, diberikan kekuatan untuk melaksanakan ketaatan, ya. Baik. Maka inilah bentuk cahaya atau diyaun kepada pelakunya yang didapatkan selama hidup di dunia. Ya, ini adalah bentuk cahaya yang didapatkan oleh pelakunya selama hidup di dunia. Ya. Baik. Ya. Hadza fid dunya amma fil akhirah. Nah, ini bentuk-bentuk cahaya, bentuk-bentuk diyaun yang didapatkan selama hidup di dunia. Ya. Bagaimana tadi? Kita ulangi. Diberikan petunjuk oleh Allah untuk melakukan, untuk mengenali kebenaran, diberikan petunjuk untuk melaksanakan kebaikan, ketaatan, dan diberikan petunjuk untuk berakhlak yang baik. Itu bentuk diyaun selama hidup di dunia. Ya. Baik. Amma fil akhirah fa huwa diyaun li ahlihi fil kubur. Adapun di akhirat maka diyaun itu akan diberikan selama berada di kuburan. Yang pekan lalu kita sudah bahasakan, ya, bisa dibayangkan bagaimana gelapnya kuburan dalam ukuran 2x1 itu. Ya, bagaimana gelapnya kuburan, ya, namun buat orang yang bersabar maka dia akan mendapatkan diyaun. Ya. Dia akan mendapatkan cahaya selama di kuburan. Baik. Wa diyaun li ahlihi yaumul ba'ts wan nusyur. Nah, selanjutnya ada diyaun yang ketiga, ya, diyaun yang ketiga yaitu diyaun ketika dibangkitkan. Ya, jadi di akhirat ini ada 2 tempatnya untuk didapatkan. Yang pertama selama berada di alam barzakh, yang kedua ketika dibangkitkan. Ya, ketika dibangkitkan. Ya. Bahkan ikhwas sekalian, wa diyaun li ahlihi yaumun yalqauna al-aziz al-ghafur jalla wa ala. Bahkan diyaun, cahaya yang akan didapatkan oleh pelaku kesabaran itu ketika akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kira-kira bagaimana itu? Ya. Ada cahaya
yang akan menerangi dirinya ketika akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena ya akidah Ahlussunnah wal Jamaah, nanti di akhirat nanti kita akan diperlihatkan. Kita akan melihat Allah Azza wa Jalla. Iya. Seperti apa gambarannya? Ini sudah dijelaskan dalam banyak hadis-hadis yang sahih. Iya. Baik. Ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kullu hadzal anwar al-mazkurah fi shalah wa fi shadaqah wa fi sabri bi anwa'ihi thalatha anwarun ma'nawiyah. Nah, selanjutnya kita bagi lagi. Diyaun yang kita sebutkan tadi, ada yang sifatnya maknawiyah secara makna dan ada yang sifatnya hakikiyah. Kita ulangi, ada yang sifatnya maknawiyah dan ada yang sifatnya hakikiyah. Ya. Secara makna yang kita sebutkan tadi, diyaun atau cahaya-cahaya yang didapatkan oleh para pelaku sholat, orang yang bersedekah, sehingga dia akan mendapatkan cahaya selama ketika berada di kuburan, ya. Atau anwarun atau cahaya-cahaya yang didapatkan oleh pelaku-pelaku orang-orang yang berzikir yang kita juga sudah sebutkan sebelumnya. Ya. Dan ini semua bentuk-bentuk makna nur, makna diyaun secara makna. Ya, secara makna. Termasuk tadi diyaun yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita kebenaran. Allah menunjukkan kepada kita akhlak yang baik. Itu makna itu diyaun secara makna. Ya. Adapun secara hakiki ya, ikhwas sekalian, ya. Yu'tihallahu ta'ala al-mu'minina fil akhirah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan di akhirat nanti. Ya, jadi kata-kata nur ya, yang diberikan kepada pelaku salat, yang bersedekah, dan diyaun kepada orang-orang yang bersabar, antum jangan bayangkan akan diberikan di dunia ini dalam bentuk cahaya yang akan terpancar padanya. Tapi dia diberikan secara makna yang kita sudah sebutkan tadi. Adapun di akhirat maka akan diberikan secara hakiki, dalam bentuk cahaya yang sesungguhnya. Ya. Bagaimana itu? Ya. Yu'tihallahu ta'ala al-mu'minina fil akhirah ala qadri ma kana ma'ahum minal iman wa ala qadri ma kana ma'ahum minas sabr fid dunya. Faminan nasi may yudhi'u sabrahu mudhi'a qadamai wa minhum may yudhi'u sabrahu ma baina yudhihi yadayhi yatafawatuna fi darajati sabri wa taba'an lahu fil ajri wal jaza. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cahaya secara hakikat, secara yang sesungguhnya ya, kepada pelakunya di akhirat itu. Ya, sesuai dengan tingkat dan derajat kesabarannya, sesuai dengan tingkat dan derajat keimanannya, ketaatannya selama hidup di dunia. Ya, karena itu dikatakan faminan nas, di antara manusia nanti, di antara kita nanti ya, di hari kemudian nanti ada yang cahayanya ya yudhi'u sabrahu mudhi'a qadamai, akan bercahaya dan menerangi kedua kakinya. Jadi akan nampak cahaya pada kedua kakinya. Iya. Wa minhum, dan di antara mereka ada yang menerangi kedua tangannya. Iya. Ada yang menerangi kedua tangannya. Ya, karena itu ya juga dalam hadis-hadis yang lain kita bisa temukan bahwasanya Rasulullah nanti dapat mengenali umatnya di hari kemudian itu dengan cahaya-cahaya yang terpancar pada anggota tubuh umatnya. Ya. Baik. Ya, dan cahaya yang akan kita dapatkan nanti secara hakikat di hari kemudian nanti akan bertingkat-tingkat. Sesuai dengan tingkat keimanan kita, sesuai dengan tingkat ketaatan kita, sesuai dengan tingkat kesabaran kita. Satu sama lain di antara kita akan memiliki cahaya. Ya, jadi bukan hanya di dunia ini. Ya, kalau balon Philips mana yang lebih terang? Philips atau merek-merek yang lain? Ya.
yang ahli listrik, ya. Ada lampu, ada balon lampu yang lebih terang. Ya. Ada merek dan ada merek-merek yang mengalahkan dengan merek-merek yang lain. Iya. Baik, maka ya satu sama lain akan mengungguli merek-merek yang lain. Ya. Maka juga demikian nanti di hari kemudian cahaya yang akan terpancar pada diri kita juga ya tafawatun, akan bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkat ketaatan, sesuai dengan tingkat keimanan yang kita miliki selama hidup di dunia. Ya. Baik. Ikhwah dan akhwat dan semua yang menyaksikan tayangan kita malam ini, karena itu ya kita tentu berharap kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan cahaya ini. Baik itu cahaya yang sifatnya makna selama hidup di dunia ini, dengan terhiasinya diri kita dengan akhlak yang baik dan dimudahkannya kita untuk melakukan ketaatan-ketaatan, maupun diyaun secara hakikiyah, ya cahaya yang secara makna, secara hakikat yang akan kita dapati di hari kemudian kelak. Ya. Baik. Karena itu ikhwah dan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Mari pada tingkatan-tingkatan kesabaran yang sudah kita sebutkan, kita upayakan dalam hidup kita. Baik dalam musibah yang menimpa kita, ya, ataupun bersabar dalam menahan jatuhnya kita pada kemaksiatan atau pada hal-hal yang dapat mengantarkan diri kita pada keharaman, maupun bersabar dari takdir atau bentuk cobaan, bentuk ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang mungkin tidak kita senangi. Ya, dan untuk poin ini mari kita ingat adanya seorang sahabiyah, ya, seorang wanita Ansor yang disebutkan dalam kisah itu, dia datang kepada Rasulullah SAW mengadukan penyakitnya. Ya, wanita ini adalah orang yang mengidap penyakit epilepsi. Ya, penyakit yang kalau tiba masanya maka dia jatuh pingsan dan dia tidak sadar. Ya. Dan dia bisa jatuh dimanapun, dalam kondisi bagaimanapun. Kalau dia jatuh di air, ya maka dia akan pingsan di air. Kalau dia jatuh di api, maka dia akan jatuh di api. Ya, dalam kondisi dan bagaimanapun keadaannya. Dan ketika penyakitnya ini menimpa dirinya, maka dia tidak sadar seperti apa kondisinya. Dan tidak jarang kemudian auratnya akan tersingkap. Ya. Maka mari kita lihat ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika wanita ini datang kepada Rasulullah mengadukan ini, meminta agar didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar penyakitnya sembuh. Ya, agar penyakitnya sembuh. Tapi kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah, dia mengabarkan bahwa ya Rasulullah, kalau penyakit saya ini datang, maka ya saya akan pingsan dan saya tidak sadar dalam kondisi saya. Dan tidak jarang auratnya akan tersingkap. Maka dia minta agar didoakan oleh Rasulullah SAW agar sembuh. Ya, dan siapa di antara kita yang tidak mau sembuh dari keluhan-keluhan seperti itu? Iya. Baik. Akan tetapi ya Rasulullah kemudian mengabarkan kabar gembira dan menenangkannya dengan keutamaan bersabar. Ya, menenangkannya dengan keutamaan bersabar. Ya. Karena itu apapun yang menimpa kita, maka keutamaan tertinggi akan kita dapatkan kalau kita bersabar. Kalau kita bersabar. Ya, sebelum lanjut kisah ini, sebagaimana para sahabat, di antara mereka ada yang kelaparan, ada yang jarang makan, ada yang jarang sekali menyentuh makanan, dan lebih banyak hidupnya lapar, ya seperti Ahlus Suffah itu, yang jumlahnya 60-70-an di emperan masjid Rasulullah, di antaranya adalah Abu Hurairah. Ya. Jarang sekali menyentuh makanan, jarang sekali di antara mereka menyantap makanan. Ya. Bahkan Abu Hurairah, kita sudah kabarkan di sini, pernah jatuh pingsan karena laparnya. Ya, antara mimbar Rasulullah dengan pintu rumah Rasulullah, beliau terjatuh.
Ya, sampai ada yang sampai hampir menginjakkan kaki di lehernya, mengatakan, "Ma bika, ada apa denganmu?" Tapi Abu Hurairah dengan nadanya yang pelan mengatakan, "Ma biya illal ju'." Saya tidak begini kecuali karena sangat lapar. Ya, saya tidak begini kecuali sangat lapar. Adakah di antara kita pernah lapar, yang sangat lapar sampai jatuh seperti ini? Ya. Dan di antara para sahabat ada yang laparnya masih lebih parah dibandingkan dengan ini. Tapi ketika mereka disabarkan, ketika mereka dinasihati oleh Rasulullah SAW tentang keutamaan bersabar, tentang keutamaan lapar, sehingga ada di antara mereka yang mengatakan, "Kalau begitu ya Rasulullah, saya akan bersabar untuk lapar. Saya akan tetap lapar. Saya masih mau lapar." Iya. Seperti itulah ya sekalian. Maka demikian halnya dengan wanita Ansor ini, ketika sudah dikabarkan oleh Rasulullah tentang keutamaan bersabar, maka akhirnya apa? Dia dalam kondisinya seperti itu pun, ya dia memilih bersabar. Apa boleh buat? Ya dia kemudian mengurungkan niatnya untuk minta didoakan. Padahal sekiranya Rasulullah mendoakannya, maka peluang untuk sembuh. Ya, peluang untuk sembuh. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib suatu waktu sakit mata. Ya. Suatu waktu Rasulullah mengatakan, "Besok saya akan berikan bendera peperangan kepada orang yang sangat pemberani." Sehingga para sahabat semua menunggu-nunggu, siapa orangnya? Ya, di antara mereka berharap mudah-mudahan kita. Tapi ternyata keesokan harinya, ketika orang semua pada menunggu siapa yang akan diserahi ar-roya itu, bendera peperangan itu, ternyata Rasulullah mencari Ali bin Abi Thalib. Tapi sahabat mengatakan, "Dia sakit mata ya Rasulullah." Tapi Rasul mengatakan, "Panggil dia." Maka setelah datang, Ali bin Abi Thalib datang dengan mata merah. Maka Rasulullah kemudian mengobatinya dengan air ludahnya. Tapi antum kalau dapat orang sakit mata jangan antum ludah ya. Iya. Iya, khawatir bukan sembuh. Iya. Baik. Tapi demikianlah mukjizat Rasulullah. Ya, di antara mukjizatnya bisa menyembuhkan penyakit dengan air ludahnya. Dan dikabarkan dalam kisah itu bahwasanya Ali bin Abi Thalib yang datang dengan mata merah sembuh seakan-akan tidak pernah sakit sebelumnya. Ya, seakan-akan tidak pernah sakit sebelumnya. Karena itu saya katakan tadi bahwasanya kalau sekiranya Rasulullah ingin mendoakan wanita ini, maka peluangnya untuk sembuh ada. Ya, karena itu ya dia datang minta didoakan. Ya, dan banyak hal-hal seperti ini ikhwas sekalian. Ketika seseorang datang meminta dan Rasulullah kabulkan, maka dia akan dapatkan keutamaannya langsung. Antum masih ingat lagi kisah yang lain? Adanya sahabat Nabi yang minta didoakan untuk bersama dengan Rasulullah nanti di hari kemudian. Ya. Ada orang berdoa, ya Rasulullah doakan saya. Ya, seperti itu. Maka Rasulullah mengatakan, "Anta ma'aman ahbabta," engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka satu orang lagi berdiri berdoa, "Ya Rasulullah, doakan juga saya." Ya. Menunjukkan ya sekalian bahwasanya kalau Rasulullah berdoa, maka doanya bisa makbul. Maka demikianlah wanita ini datang. Baik, saya sebutkan ini sekalian karena ini sangat penting ini. Lihatlah wanita ini datang. Tentu dengan harapannya yang sangat, kalau saya didoakan oleh Rasulullah maka dia bisa sembuh. Bahkan bisa seperti sembuh seakan-akan tidak pernah sakit sebelumnya. Tapi ternyata setelah Rasulullah nasihati tentang kesabaran, maka wanita ini kemudian memilih untuk bersabar, tetap dengan kondisi penyakitnya. Tapi garis bawahi sekalian, apakah wanita ini pasrah dengan keutamaan sabar itu? Ternyata di sini, dan dengarkan wahai ummahat, wahai wanita-wanita yang menyimak tayangan ini, bagaimana cerminan dan teladan yang baik dari seorang wanita yang pernah ada di masa Rasulullah. Dalam kondisi dia ada uzur sebenarnya. Dalam kondisi dia tidak mengapa tersingkap auratnya karena dia darurat. Ya kan? Dia darurat.
Tapi ternyata dalam kondisi seperti itu masih meminta kepada Rasulullah agar didoakan. Ya Rasulullah, saya memilih bersabar dengan penyakit ini. Tapi doakan saya, ketika penyakit ini datang pada diri saya, doakan agar aurat saya tidak tersingkap. Subhanallah. Padahal dia uzur. Dia dalam kondisi sakit, tidak sadar. Dia minta agar, kalau itu pun datang ya Rasulullah, ya doakan agar aurat saya tidak tersingkap. Ya. Maka ya bagaimana lagi dengan wanita-wanita hari ini yang sama sekali tidak ada uzurnya. Ya, sama sekali tidak ada penghalang. Tapi kemudian ya jangankan untuk berdoa untuk ya auratnya tertutup dan agar auratnya tidak tersingkap. Memang tidak ada upaya, memang tidak ada perhatian untuk menutup auratnya. Ya. Baik. Ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di penghujung waktu ini kita akan menyebutkan beberapa fawaid dari hadis ini. Ya. Namun fawaidnya kita tidak langsung pada makna kesabaran, sebagaimana awal hadis ini diawali dengan tohara, ya diawali dengan keutamaan zikir, maka faedahnya pun juga demikian. Yang pertama, anna toharata al-hissiyah, ya, toharah yang sifatnya secara kasat mata kita bisa lihat, ya, yang bisa disaksikan, bisa dilakukan secara langsung, ini dapat membersihkan badan kita, pakaian maupun tempat dari kotoran, ya, dari najis, dan ini erat kaitannya dengan keimanan. Jadi aktivitas bersuci yang kita saksikan itu dengan mencuci, ya, dengan membasuhi air dan seterusnya, atau dengan apa yang kita lakukan, ya, baik dari badan kita, pakaian ataupun tempat yang dengannya kita tempati sholat, maka ini memiliki hubungan yang kuat dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bahkan di sini katakan wa anna kullam minhuma yad'u ilal akhar. Keduanya ini saling memanggil, saling berkaitan. Iya. Antara kesadaran untuk bersuci dengan keimanan seseorang. Ya. Dengan kata lain, semakin kuat keimanan seseorang, maka akan semakin kuat keinginan untuk bersuci. Dan bisa dipahami bahwa kurangnya perhatian kita untuk bersuci, membersihkan tempat, membersihkan badan, membersihkan pakaian dari najis, itu juga menunjukkan lemahnya keimanan seseorang. Ya, dua hal ini saling berkaitan. Ya, baik. Yang kedua ikhwas sekalian adalah zikrullah azza wajal bistana'i alaihi wa taqdisihi wa tanzihihi. Ya. Juga Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang panjang yang kita sudah sebutkan itu menyebutkan adanya pujian, ya, pujian-pujian yang dimuliakan, yang dengannya kita bisa ikrarkan, kita bisa ucapkan dalam zikir-zikir kita. Seperti misalnya kalimat subhanallah walhamdulillah, ya, lahu a'zamul ajr indallahi subhanahu wa ta'ala yaumul qiyamah. Yang mana kedua kalimat ini ya memiliki pahala yang sangat agung di hari kiamat nanti. Ya, dalam hadis juga katakan ya tamlaul mizan, ya tamlaul mizan ay tamlani bainas samawati wal ard. Kedua kalimat ini alhamdulillah wa subhanallah itu dapat memenuhi timbangan. Ya, dapat memenuhi timbangan. Pahalanya. Ya. Bahkan dapat memenuhi antara langit dan bumi. Ya. Baik. Yang ketiga ikhwas sekalian, bayanu anna shalah nurun li sahibiha fid dunya wa fil qabri wa yaumil qiyamah. Ya, salat itu dapat menerangi pelakunya pada tiga kondisi. Di dunia, di kuburan, dan di akhirat. Ya. Baik. Wa anna shadaqata hujjatul li sahibiha fi talabihi bihal ajr. Ya, dan orang yang bersedekah, ya, pelaku sedekah itu memiliki kekuatan, memiliki hujjah baginya untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Kemudian as-sabru min a'zamil a'mal as-salihah diya'an wa nuran li'annahu syartun lazim fi tahqiqihi kullu amalin salih. Ya. Kesabaran yang kita sudah sebutkan dalam hadis ini memiliki pahala yang paling agung, ya, memiliki pahala yang sangat agung. Ya, dan bahkan mengalahkan daripada amalan-amalan yang lain. Ya. Dengan tidak menafikan keutamaan satu sama lain. Ya. Terakhir ya Bapak sekalian, oh ya, di sini ada juga penjelasan bahwasanya hatta yastakmilu muqawwimatin qabuluhu indallah ta'ala. Ya di sini Bapak sekalian, saya lebih memperhatikan ini karena disebutkan juga disebutkan kepada orang-orang kafir. Ya, bahwasanya ini pun dapat diberikan kepada orang-orang kafir, tetapi bedanya dengan orang muslim, ya, dengan bedanya dengan orang yang beriman, ya. Buat orang-orang beriman, ma'jurun alaihi fid dunya wal akhirah. Ya, ini akan Allah Subhanahu wa taala akan berikan padanya di dunia dan di akhirat. Ya, diberikan di dunia dan di akhirat. Ya, wa dzalika sawan kana sabiran ala aqdarillahil muallima au kana sabiran ala ta'ah au kana sabiran alal ma'siyah. Ya, pada tiga tingkatan sabar yang kita sudah sebutkan tadi itu. Ya. Adapun orang-orang kafir, ya, ada perbedaan dengan orang-orang beriman. Ya. Di dunia ini boleh saja, ya, dia diberikan bagian dari cahaya itu, tetapi dia akan terputus atau dia akan terbatasi pada cahaya yang lain. Ya, bahkan ya bagaimana di akhirat, bagaimana di kuburan, ya maka ini jelas ya keyakinan kita. Baik. Berikutnya sekalian, Al-Qur'an huwa nurul ladzi idza stada'u minhul qalb. Ya, Al-Qur'an akan memberikan cahaya kepada pelakunya, ya, kepada ahlinya, ya, pada orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, maka dia akan mendapatkan cahaya ini. Dan ya dia akan menerangi hatinya dan akan mengantarkannya pada seluruh amalan yang soleh. Ya. Atau ketika akan terjatuh pada keharaman, maka dia akan membentenginya. Ya, dia akan membentenginya. Atau ketika akan terjatuh pada godaan syaitan, maka dia juga akan terhalang. Ya, dia juga akan terhalang. Baik. Kemudian yang terakhir Bapak sekalian, diyaun, ya, cahaya maupun diyaun yang kita sudah sebutkan akan didapatkan secara makna dan secara hakikiyah. Secara makna akan kita dapatkan di dunia dan secara hakikiyah akan kita dapatkan di akhirat. Ini Bapak sekalian yang bisa kita sampaikan kaitannya dengan hadis yang panjang ini dan lebih khusus kepada makna as-sabru diyaun. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang akan senantiasa menghiasi diri kita dengan kesabaran. Nas'alullah yanfa'ana bima sami'na wa yazidna ilman. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.